Selamat siang, Bu Jess dan teman-teman yang menonton video saya. Saya Dinama Nur Saputra dengan RP 32030210094 ingin menjelaskan mengenai kasus dari UD Karimun Jawa Perkasa yang berada di Desa Berbek, Waru, Sidoarjo. Jadi, UD Karimun Jawa Perkasa merupakan perusahaan yang bekerja di bidang pengrajin sendal yang berada di Desa Berbek, Waru, Sidoarjo. Pada perhitungannya masih menggunakan metode tradisional, yaitu metode function based costing, yang di mana biaya produksi, biaya langsung dan tidak langsung dibebankan dengan menyeluruh pada produk yang dihasilkan. Hal tersebut dapat menimbulkan masalah sebab produk yang dihasilkan tidak dapat menggambarkan biaya yang sebenarnya terjadi, sehingga akan muncul produk undercosting dan overcosting, dan hasil yang didapat kurang akurat. Dalam mengatasi kelemahan tersebut, metode full costing harus diganti dan menggunakan metode activity based costing. Berikut adalah perhitungan dari harga pokok produksi dari setiap produk dengan menggunakan function based costing yang telah dilakukan perusahaan. Di sini terdapat informasi berupa biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, dan BOP dan tarif BOP yang sebesar 63.609 pada setiap produk. Nah, di sini untuk menghitung harga pokok produksi, maka kita harus menghitung biaya bahan baku per unitnya dengan cara membagi biaya bahan baku dengan jumlah produksi per unit. Maka seperti yang berada di sandal Gunung Jepit ini, biaya bahan baku sebesar 95.692.000 dibagi dengan 8.400, maka ditemukan biaya bahan baku per unit sebesar 11.391,9. Dan hal yang sama juga dilakukan kepada biaya tenaga kerja langsung. Dan di sini dalam cari biaya BOP pabrik per unit, maka kita harus mengkalikan tarif BOP sebesar 63 juta dikali dengan proporsi jam yang sudah dibebankan. Maka ditemukan total BOP sebesar 44.526.000 dan dibagi dengan jumlah produksi, maka ditemukan BOP per unitnya sebesar 5.300. Dan kita tinggal menjumlahkan semuanya, maka ditemukan harga pokok produksi per unitnya. Dan hal ini juga berlaku pada setiap produk yang lain. Berdasarkan tadi yang sudah jelaskan, metode ini kurang bagus karena kita tidak tahu yang sebenarnya terjadi pada setiap prosesnya. Maka dari itu, alangkah lebih baik kita menggunakan activity based costing. Dalam activity based costing, kita harus mengidentifikasi BOP-nya terdiri dari kegiatan apa saja. Dan di sini kita ketahui, maka setiap kegiatan untuk satu produk, total seluruh kegiatan dalam membuat produk ditemukan BOP berupa biaya bahan pembantu, biaya listrik, telepon, dan bahan baku, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya penyusutan mesin, biaya pemeliharaan mesin, biaya pemasaran, dan biaya pemeliharaan bangunan. Dan setelah kita menemukan seluruh kegiatan yang dilakukan perusahaan dalam memproduksi, kita harus menggolongkan mereka berdasarkan jenisnya. Dan di sini kita terbagi empat dari unit level, batch level, product level, dan fasilitas level. Setelah itu, setelah kita menggolongkan dari semua kegiatannya, maka kita harus menentukan satuan yang digunakan dalam membebankan setiap level. Dan di sini unit level dibebankan berdasarkan jumlah produksi, batch level dibebankan berdasarkan jam kerja mesin, dan produk level dibebankan berdasarkan unit produksi, dan fasilitas level dibebankan berdasarkan luas area. Nah, di sini telah ditemukan penggunaan dari setiap satuan yang terdiri dari jumlah produksi, jam kerja mesin, dan luas area dari setiap produknya. Setelah kita menemukan semua ini, maka kita harus menghitung tarif BOP dari setiap
kelompok kegiatan. Nah, di sini sudah ditemukan tadi seperti yang di slide sebelumnya, pada level 1 terdiri dari biaya bahan pembantu. Dan pada level ini BOP dibebankan berdasarkan jumlah produksi. Maka kita hanya perlu membagi dari total biaya BOP dengan jumlah produksi, maka ditemukan tarif per levelnya sebesar 5.256. Dan hal ini juga dilakukan yang sama kepada setiap levelnya, sehingga kita telah menemukan dari tarif per level. Nah, setelah kita menemukan tarif per level, maka kita bisa menghitung biaya BOP yang sebenarnya. Nah, di sini kita menyusun harga pokok produksi per unit berdasarkan activity based costing. Biaya bahan baku telah ditemukan dari slide yang function based costing tadi, dan biaya tenaga kerja langsung juga sama. Nah, di sini cara menghitung dari BOP pabrik berdasarkan cost pool level, seperti yang tadi kan sudah ditemukan tarif aktivitas per level. Nah, kita hanya perlu mengalihkan tarif aktivitas per level dengan proporsi penggunaan yang telah terjadi. Seperti contohnya dari cost pool level yang pertama ditemukan 5.256. Nah, maka kita perlu mengalihkan 5.200 tersebut sesuai dengan proporsi yang tertera di sini. Dan pada sandal gunung jepit sebesar 8.400, sandal gunung slop sebesar 9.600, dan sandal flat 4.800. Nah, sehingga ditemukan untuk cost pool pertama sandal gunung jepit sebesar 44 juta, sandal gunung slop 50 juta, dan sandal flat 25 juta. Hal ini juga hal yang sama terhadap setiap levelnya sampai level keempat. Maka ditemukan total BOP untuk setiap produk sebesar 46 juta untuk sandal gunung jepit, 53 juta untuk sandal gunung slop, dan sandal flat untuk 26 juta untuk sandal flat. Lalu kita hanya perlu menjumlahkan BOP dengan seluruh biaya bahan baku dan BTKL, maka kita menemukan seluruh total biaya produksi untuk setiap jenis produk dan membaginya dengan jumlah unit sehingga menemukan harga pokok produksi untuk setiap satu unitnya. Nah, dari perhitungan ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa pada sandal gunung jepit pembebanan biaya lebih rendah daripada yang seharusnya, dan sandal gunung slop juga lebih rendah, dan sandal flat terlalu tinggi. Maka hal ini menunjukkan bahwa perusahaan seharusnya menentukan harga berdasarkan penghitungan metode yang lebih akurat seperti yang tertera pada slide ini. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.